yang sudah memimpin temannya. Kemudian siapa yang tidak hadir pada hari ini? Semua. Ya, bagus. Ditingkatkan ya. Besok-besok itu diusahakan untuk selalu hadir semua. Selanjutnya, materi kita pada pagi hari ini yaitu berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Pertama, di sini saya akan menyampaikan apa tujuannya kita belajar berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, tujuannya di sini peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan dan memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini siapa yang pernah mendengar atau mengetahui tentang berpikir komputasional, coding dan kecerdasan artifisial? Siapa yang sudah pernah dengar atau yang sudah ada yang tahu? Belum ada nih? Nah, kalau belum ada, sebelum masuk terlalu dalam ke dalam materi, saya mau bertanya dulu, siapa yang pernah lihat SDK Minanga? Ya, yang tidak pernah lihat SDK Minanga? Ya, Lipa, Hendra, kalau Hendrawan lihat SDK Minanga? Iya, apa dia? Ya, Hendra ini? Ya. Yang tidak lihat SDK Minanga, ada juga yang lihat SDK Minanga. Nah, kalau misalnya masalahnya di sini Alipa tidak lihat SDK Minanga, bisa tidak Ailin antar ke SDK Minanga jalan kaki? Kasih lihat. Tidak mampu kan? Karena jauh. Nah, di sini ada solusi. Solusinya itu ada sebuah teknologi. Ada semua HP-nya tuh? Nah, di dalam HP ini ada sebuah solusi yang memberikan kita petunjuk supaya kita bisa sampai ke SDK Minanga. Nah, di dalam itu ada yang disebut Google Maps. Siapa yang tahu Google Maps? Nah, ada yang tahu, ada yang tidak. Nah, dari yang tahu dulu, apa gunanya itu Google Maps? Menunjukkan jalan. Ya, menunjukkan jalan. Kalau ini yang belum lihat, bisa saya kasih lihat contohnya di sini. Mana tadi yang belum lihat? Oh, coba Alta lewat sini dulu, sebelah sini. Ya, bisa lagi, sebelah sini. Nah, contohnya begini. Kan kita di SD Tombak. Nah, kita mau ke SD Minanga. Kita masukkan di sini, ada di sini, di atas sini, tempat yang akan kita tuju. Kan kita mau ke SDK Minanga tuh? Di sini SDK Minanga. Kemudian, nah, di sini dalam sini sudah menunjukkan SDK Minanga. Kemudian, kita masukkan alamat tempat kita. Tempat lokasi kita saat ini. Lokasi kita kan SD Tombak tuh? Nah, masukkan di atas sini SD Tombak. Sudah itu langsung di bawah ada, di bawah sini ada tombol mulai. Nah, di dalam sini melihat yang warna biru. Nah, ini yang warna biru itu penunjuk jalan. Nah, jadi bisa Alipa nanti jalan sendiri berdasarkan ini, ikuti arahnya di sini. Karena nanti ini Google Maps akan mengarahkan kita, misalnya belok kiri, atau belok kanan, atau lurus. Jadi, ini namanya Google Maps, penunjuk jalan. Jadi, ini salah satu contohnya kecerdasan artifisial. Itu kecerdasan artifisial memberikan kita solusi dari masalah. Masalahnya tadi kan Alipa tidak lihat SDK Minanga tuh, sementara ini tidak kuat untuk menunjukkan jalan di atas. Jadi Alipa pergunakan ini teknologi untuk membantu menunjukkan jalan ke SDK Minanga. Mengerti? Mengerti tidak? Nah, jadi tahu apa tadi yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial?
memberikan kita solusi supaya bisa menunjukkan jalan ke SDK Minanga. Jadi dari ini yang Google Maps tadi, ini teknologi ini yang membantu kita, itu yang dinamakan dengan kecerdasan artifisial. Siapa yang tahu apa kecerdasan artifisial? Kan sudah tadi diberikan sebuah contoh. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu kecerdasan artifisial? Ya, naik. Teknologi untuk membantu kebersihan. Ya, oke. Siapa lagi yang bisa memberikan pengertian tentang kecerdasan artifisial? Siapa yang bisa? Aileen, Alda. Ya, Alda. Ya, Papa salah. Teknologi yang bisa memberikan kita solusi. Ya, bagus. Ya, karena di sini kita sudah tahu apa itu berpikir kecerdasan artifisial, yaitu teknologi yang memberikan kita solusi dari permasalahan. Nah, karena kan di sini tadi saya tunjukkan Google Maps yang memberikan kita solusi. Kalau misalnya kita tidak bisa melihat jalan ke SDK Minanga, maka ada Google Maps atau teknologi yang membantu kita menunjukkan jalan. Nah, ini untuk bisa menunjukkan jalan, ada kata-kata atau ada bahasa yang kita pakai supaya ini Google Maps bisa menunjukkan jalan. Misalnya, contohnya Alipa kan tadi tidak lihat ke SDK Minanga. Jadi ada ini teknologi. Ini teknologi bisa menunjukkan kita jalan, tapi ada bahasa yang kita pakai. Misalnya kayak kalau misalnya kita bicara ke sesama teman, bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah toh. Nah, kalau untuk berbicara kepada ini teknologi, ada bahasa juga yang digunakan. Namanya dia coding. Nah, kalau misalnya Igal sama Alta berbicara, dia menggunakan bahasa daerah, bahasa Minang atau bahasa Indonesia. Kalau kita berbicara kepada ini teknologi, misalnya Aileen berbicara kepada ini teknologi menu ini, teknologi supaya bisa mengantarkan ke SDK Minanga, ada bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan itu namanya coding. Ya. Kita masuk di berpikir komputasional. Ada namanya berpikir komputasional. Bagaimana kita menyelesaikan masalah satu persatu. Misalnya masalahnya tadi Alita siapkan jalan ke SDK Minanga, dia menyelesaikan masalahnya dengan pertama menentukan dulu kemana dia mau pergi. Kemana Alita? Ya, ke SDK Minanga. Kemudian di mana lokasinya dia berada sekarang? Di mana lokasinya Alita? Ya, di SD Tomba. Jadi dia menentukan dulu di mana dia pergi, kemudian di mana titik lokasinya, kemudian yang ketiga menentukan memasukkan lokasi dan tujuan ke dalam tadi Google Maps. Jadi itu yang dimaksud dengan berpikir komputasional, menguraikan satu-satu permasalahan supaya bisa didapatkan solusi. Contohnya lagi, kalau berpikir komputasional, contohnya misalnya kalau mau berangkat ke sekolah, apa yang dilakukan dulu dari bangun pagi? Mandi, apa lagi? Makan. Apa lagi? Ganti baju. Apa lagi? Ya, baru ambil tas pergi. Jadi berpikir komputasional itu bagaimana cara kita menyelesaikan masalah secara terurut. Nah, dari tadi tuh mau ke sekolah harus diuraikan satu-satu. Bangun pagi, bersihkan dulu tempat tidur, kemudian ke dapur, bantu dulu orang tuanya, misalnya cuci piring dan lain sebagainya. Kemudian ya kan bangun pagi-pagi, kemudian sarapan, mandi, ganti pakaian ke sekolah. Nah, sudah tahu semua tuh apa yang dimaksud dengan berpikir
coding dan kecerdasan artifisial? Ya, Nain? Maksud coding teknologi. Ya, bagus. Kalau siapa lagi? Alta. Nah, kalau ini coding, bahasa yang digunakan untuk berbahasa kepada kecerdasan artifisial, kepada teknologi tadi, kayak komputer, atau pakai bahasa yang digunakan untuk bisa mendapatkan ini kecerdasan artifisial. Ini kecerdasan artifisial, ini teknologi yang menjadikan kita solusi. Nah, untuk bisa berbahasa untuk bisa dapat ini kecerdasan artifisial solusi, ada bahasa yang digunakan untuk menyuruh, namanya coding. Nah, kalau ini berpikir komputasional, itu cara kita menyelesaikan permasalahan yang ada. Ngerti? Nah, contohnya lagi, misalnya siapa yang biasa berbelanja online atau Shopee. Siapa yang tahu? Siapa yang biasa? Ya, Nain, Kailin sama Igal. Kan kalau misalnya kita mau berbelanja kan harus, kalau sebelum ada Shopee harus ke pasar dulu tuh. Ya, kalau ke pasar itu jalannya jauh. Nah, untuk mempermudah kita, karena masalahnya di sini kita capek ke pasar untuk berbelanja, ada sebuah teknologi yang memberikan kita solusi, namanya Shopee. Ya, Shopee COD. Itu tempat kita berbelanja. Misalnya kita mau beli tas baru atau sepatu baru. Jadi itu kalau misalnya kita berbelanja di situ langsung nyata ke rumah. Jadi kita tidak capek-capek lagi ke sekolah, ke pasar untuk berbelanja. Jadi itu salah satu contohnya kecerdasan artifisial. Yang mananya di sini contohnya kecerdasan artifisial tadi, itu yang teknologi. Apa namanya? Kalau yang berbelanja? Shopee. Ya, Shopee. Itu teknologi yang memberikan kita solusi dari permasalahan yang malas ke pasar berbelanja. Jadi sudah tahu tuh apa itu kecerdasan artifisial? Apalagi kalau misalnya sudah tahu, apalagi contohnya di kehidupan sehari-hari, siapa yang tahu? Selain dari Google Maps tadi yang menunjukkan kita arah jalan, ada Shopee yang mempermudah kita berbelanja tidak harus ke pasar. Google. Ya, Google. Ini Google bisa membantu kita kalau misalnya apa permasalahannya, contoh permasalahannya sehingga ada Google. Tidak mengerti. Ini, naik. Misalnya kenapa supaya bisa kita menggunakan Google? Apa gunanya itu Google? Ya, bagus. Nah, selain dari Shopee tadi dan Google Maps, ada Google. Misalnya kalau ada bahasa atau kata-kata yang tidak kita mengerti, kita bisa tanyakan. Misalnya tadi ini tuh coding, bisa kita tanyakan masuk di Google. Apa itu coding? Jadi bisa memberikan kita penjelasan tentang coding. Mereka itu apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Ya, itu teknologi yang membantu kita, mempermudah kita. Nah, lanjut. Ini berpikir komputasional. Yang pertama, coba baca Jason. Yang pertama. Ya, dekomposisi. Yang kedua, air. Pengenalan pola. Yang ketiga ada abstraksi dan yang keempat ada algoritma. Nah, kalau dekomposisi ini itu cara memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya, kalau misalnya ibunya di rumah menyuruh membersihkan kamar tempat tidur, apa yang dilakukan? Siapa yang biasa membersihkan kamar tidurnya? Ya, semuanya. Langkah-langkah apa yang dilakukan kalau mau membersihkan tempat tidur?
bagian-bagian kecilnya itu menyapu lantainya, merapikan buku-buku, merapikan tempat tidur, membuang sampah. Itulah bagian-bagian kecilnya. Jadi masalah besar tadi selesai dong, bersih kamar tidur, sudah disapu, sudah dirapikan buku-buku, sudah dirapikan tempat tidur, sudah dibuang itu sampah-sampahnya. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh? Menyelesaikan masalah besar itu diselesaikan satu-satu. Siapa yang bisa memberikan contoh? Kalau membersihkan rumah semua keseluruhan lingkungan rumah, bagaimana caranya itu menyelesaikan secara dekomposisi? Ya, bergotong royong, bekerja sama dengan cara kalau di lingkungan rumah itu bersihkan dulu di dalam kamar, baru bersihkan di dapur, baru bersihkan di ruang tamu, baru bersihkan di halaman luar. Jadi itu secara dekomposisi itu diselesaikan secara menjadi bagian-bagian kecil. Oke, sebenarnya itu apa dekomposisi? Nah, kalau pengenalan pola mencari penyebab dari suatu permasalahan. Kalau ini misalnya, contohnya kalau tiap pagi itu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, tiap pagi itu apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan kalau pagi hari? Merapikan tempat tidur, baru mandi, sarapan, apa lagi? Pakai sepatu, baru berangkat ke sekolah. Jadi setiap hari Senin sampai Sabtu itu kalau pagi hari itu selalunya tuh bangun tidur, kemudian mandi, sarapan, berangkat ke sekolah. Selalunya begitu kan? Selalu begitu atau tidak? Selalu. Nah, karena hari-hari begitu, itu yang dimaksud dengan pengenalan pola. Ada suatu kegiatan yang selalu dilakukan tiap hari. Kan dari Senin, bangun, mandi, sarapan, ke sekolah kalau pagi hari. Kemudian Selasa begitu lagi dong. Nah, itu yang dimaksud dengan pengenalan pola. Ada kegiatan yang dilakukan terus-menerus. Selanjutnya ada abstraksi. Apa yang dimaksud dengan abstraksi? Dan mengabaikan yang tidak penting. Misalnya, naik. Kalau dari rumah ke sekolah naik, di mana mengarah ke mana jalannya? Bisa lewat jembatan gantung yang rumahnya Alta, bisa juga lewat rumahnya Jenny. Nah, kalau misalnya Nain ingin lewat rumahnya Jenny, cuman di rumahnya Jenny itu misalnya ada mobil terparkir yang pas penurunan di jembatan, itu bisa dilewati. Jadi lewat mana Nain? Ya, lewat rumahnya Alta. Ya, kalau itu yang dimaksud dengan abstraksi, itu kalau misalnya ada sebuah permasalahan, kita mencari solusi yang cepat, kita mengabaikan yang tidak pentingnya. Karena misalnya tuh tadi Nae tidak bisa lewat ke rumahnya Jenny, jadi langkah cepatnya itu ke rumahnya Alta supaya cepat sampai ke sekolah. Ya, tidak apa-apa kembali, karena kan kalau misalnya mau tetap ngotot mau lewat ke rumahnya Jenny, tetap tidak bisa karena terhalang mobil. Jadi dia harus cepat kembali ke rumahnya Alta supaya bisa sampai di sekolah. Selanjutnya, misalnya lagi, kalau ingin mencatat jadwal pelajaran atau roster, ada rosternya ini di kelas? Nah, ini ingin mencatat ini roster
yang kedua. Jadi di sini itu kan ada ini warna kuning ini bingkainya, ada warna merah ini latarnya. Ada di sini hari, waktu sama pelajaran. Jadi yang jadi fokus kita untuk mencatat roster itu waktu sama pelajarannya saja. Tidak usah catat warna tempatnya merah, warna bingkainya kuning, warna tulisannya merah. Jadi yang difokuskan itu hanya waktu sama pelajaran saja, tidak usah warna-warnanya. Kenapa, Neng? Waktu pelajaran Ya, sama harinya. Bagus, Neng. Ini Neng salah satu contohnya berpikir abstraksi itu yang bagian pentingnya yang diambil. Pentingnya tadi karena terlewatkan hari, jadi dia teliti, masih ada waktu yang dicatat. Oke, lanjut. Ada berpikir algoritma. Apa itu berpikir algoritma? Nah, ini menyusun langkah-langkah secara terurut. Contohnya, siapa yang biasa bikin kopi atau bikin teh atau bikin susu di rumah? Apa yang dilakukan terlebih dahulu? Kasih turun gula. Kasih turun gula. Tetapi dia tidak biasa bikin kopi atau teh. Ya, memang air. Apalagi nih, sudah bahasa air. Ambil gelas. Kasih turun kopi sama gula. Baru. Ya, kalau sudah mendidih air kasih turun. Baru diaduk. Baru disajikan. Bagus. Jadi berpikir algoritma itu disusun. Ya, berarti di sini. Berpikir algoritma itu disusun secara berurutan. Tidak kayak Alta tadi langsung dikasih masuk ke gelas kopi sebentar airnya belum mendidih. Ya, tidak ada juga gelas disiapkan. Jadi berpikir algoritma itu ada berurutan kan? Kalau misalnya juga pakai sepatu, langkah apa yang dilakukan dulu? Ya, memakai kaos. Ya, bersihkan dulu kakinya. Bersihkan dulu kakinya, baru dilap. Kalau sudah kering, pakai kaos, baru pakai sepatu. Kemudian ikat. Itu yang disebut dengan algoritma terstruktur tersusun. Siapa yang bisa berikan contoh? Berpikir algoritma yang tersusun. Ya, mencuci piring. Bagaimana, Hendra? Bagaimana langkah-langkahnya dari awal mencuci piring? Ya, itu kalau mencuci piring digosok dulu pakai sabun, kemudian dibilas, kemudian ditaruh di rak piring. Nah, itu terstruktur toh? Nah, sudah tahu algoritma? Berpikir algoritma. Nah, untuk lebih jelasnya ada tugas. Nomor satu dulu, sini yang kiri ini. Nomor dua. Ini kan tadi ada kodenya di atas, kue kuning, kue hijau dan seterusnya. Nah, ini merupakan salah satu contohnya coding atau bahasa yang
contoh dari coding. Oke, nah ini merupakan contoh dari coding. Ini ada kode-kode atau ada bahasa tertentu yang digunakan untuk bisa mengetahui kalau misalnya jenis laba-laba, kodenya itu tanda tambah. Kalau misalnya cacing, kodenya itu tanda kurang dan seterusnya. Jadi ada bahasa atau ada kode untuk sendiri supaya kita mengetahui apa bentuknya kalau laba-laba, bentuknya kalau cacing dan seterusnya. Betul? Nah, kalau yang di lembar kedua ini masing-masing juga masuk contoh coding. Coding itu kan ada bahasa tertentunya toh atau bahasa atau kodenya. Misalnya, kalau A1 bentuknya itu bagaimana kodenya? A1 itu bentuk persegi. Persegi di dalamnya ada lingkaran. Kalau B1 itu persegi saja. Kalau C1 itu ada lingkaran saja. Jadi ada kode tersendirinya juga di atas, bahasa sendirinya. Mengerti? Oke. Lanjut. Ada lagi tugas selanjutnya supaya lebih mengerti dari materi kita ini. Dari kelompok 1, di sini dulu ambil. Kelompok 2. Dari 7. Kalau 7 itu warna kuning toh, jadi kita tulis tanda panah di sini. Ya, keempat kan ada warna hijau toh, berempat berarti merah di sini. Kemudian ada angka 8, ini 8 warna pink. Merti naik, enak. Ini kan ada merah kalau satu, ada ungu angka 2. Nah, kalau ini di bawah dari 7 toh, 7 itu warna apa? Warna kuning. Dan di sini memang langsung di sini. Ya, di sini tanda panahnya dimulai dari sini. Oh, kemudian angka berapa? Saya sudah 4. Warna apa angka 4? Hijau. Jadi mengarah ke hijau. Selanjutnya kalau sudah angka 4 ada angka berapa? 8. Warna apa angka 8? Warna pink. Mengarah ke sini warna pink. Merah sampai kembali ke kuning. Kalau di sini karena ada angka 8, warna apa angka 8? Pink. Dimulai dari mana? Ya. Kalau sudah angka 8, angka berapa lagi? 1. Warna apa angka 1? Merah. Merah. Jadi kalau dari sini ke merah, bagaimana polanya bentuknya garisnya? Merah. Mana? Bagaimana? Ya, kita. Kalau sudah warna 1 lagi merah, angka berapa angka 3? Kuning. Kalau sudah merah tadi ke kuning bagaimana? Ya, betul sekali. Terus ini itu yang kan dilakukan dalam oke. Ini lembar kerja terakhir masih kita main game. Kan ada di sini kotak kosong apa yang kamu isi supaya ini berdasarkan pola di atas. Apa yang kamu isi supaya ini mobil bisa jalan. Dari yang pertama dulu, pola apa yang diisi di atas? Oke, bisa. Coba Alta. Bintang Ibu. 2. Ayo. Ya. Baru apa lagi? Bintang. Segitiga, Pi. Bintang 3. Segitiga lah. Segitiga. Nah, begitu. Ini termasuk ke dalam contoh penerapan apa ini? Yang dari tembak tadi. Yang mana? Pengenalan pola. Ini kan ada pola-polanya, ada bintang,
Semua ada siapa? Siapa yang bisa? Siapa yang mengerti? Siapa? Bisa? Angkat tangan. Ya, naik dulu. Apa? Ya, bagus. Siapa lagi yang bisa? Ini. Ya, bagus. Coding adalah bahasa yang kita gunakan untuk melakukan tugas. Siapa lagi? Alda. Komputasional. Ya. Ya, bagus. Mencari keunikan dari suatu permasalahan. 3. Fraksi. Mengambil hal-hal penting dan mengabaikan yang tidak penting. Algoritma menyusun melakukan skenario. Ya, bagus. Jadi kesimpulan kita pada materi hari ini, berpikir komputasional itu kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari secara terstruktur dengan empat cara, bisa membedakan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, karena nanti ini akan ada pertemuan selanjutnya. Jadi, tapi belum ditahu kapan. Jadi tugasnya itu, kalau sampai di rumah, cari contoh, bisa dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma masing-masing. Kalau pertemuan selanjutnya saya minta contohnya. Oke, sudah dipahami saudara? Oke, jadi materi untuk hari ini cukup sekian.